Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Dari Novisiat SVD Kuwuruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 10 Februari 2023. Hari Gereja Sejagat memperingati dan mendoakan semua orang sakit di seluruh dunia. Injil hari ini diambil dari Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Kita diingatkan bahwa pemberian yang tulus akan mendatangkan berkat berlimpah. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk saling membantu. Semoga dalam membantu, hati kami selalu didorong untuk memberi dengan tulus, sehingga yang menerimanya boleh merasakan betapa besar kasih akan mereka, dan kami yang memberi pun diberkati. Tuhan, jamalah saudara-saudari kami yang sakit. Semoga jamahan-Mu mendatangkan berkat bagi mereka. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur lalu memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah pemberian yang tulus akan mendatangkan berkat berlimpah. Hari ini Yesus Kristus tunjukkan sikap penuh belas kasihan kepada murid yang mengikutinya. Dia merasa sangat kasihan kepada mereka karena sudah 3 hari mengikuti dia dan mereka tidak mempunyai makanan. Yesus membuat mujizat memperbanyakkan roti dan ikan agar 4.000 orang bisa puas. Mujizat yang diadakannya bukan bertujuan untuk mempromosikan kehebatannya di depan umum. Sama sekali tidak. Mujizat dibuatnya karena didorong oleh rasa belas kasihan yang sangat mendalam dan karena situasi yang sangat mendesak. Yesus sama sekali tidak pernah merasa diri hebat karena mujizat yang dibuatnya. Sebaliknya, dia selalu tunjukkan sikap rendah hati kepada para pengikutnya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, saya yakin kita semua punya pengalaman dikala kita dalam situasi terjepit dan sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Nilai bantuan dari sesama yang kita terima pada saat itu sungguh terasa sangat-sangat besar. Yang diperhitungkan pada saat itu bukanlah soal jumlah,
betapa besar atau sedikitnya pemberian yang kita terima, tetapi nilai perhatian dari yang membantu kita. Apalagi kalau pemberian itu diberikan dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Pemberian para murid yang diterima Yesus pada hari ini cumalah 7 ketul roti dan beberapa ekor ikan. Jumlah ini sungguh tidak punya arti untuk ribuan manusia, 4.000 orang yang mengikuti Yesus yang lagi kelaparan. Dari kekurangan para murid, tetapi karena diberi dengan tulus hati kepada Yesus, maka pemberian itu dinilai Yesus sangat-sangat besar jumlahnya. Malah dianggap sangat luar biasa. Pemberian dari hati yang tulus di saat sangat dibutuhkan, nilainya sungguh berlimpah ruah. Dasar terjadinya mujizat adalah pemberian dari hati yang tulus. Selanjutnya, Tuhan sendiri yang menggenapinya sesuai dengan kebutuhan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, di saat sesama sangat membutuhkan bantuan, berilah bantuan dengan hati yang tulus. Jangan perhitungkan jumlah, tetapi hatinya yang sangat dibutuhkan. Hari ini, Gereja Sejagat mendoakan orang sakit. Mari kita ingat mereka-mereka yang sakit, baik anggota keluarga kita sendiri maupun sesama kita yang sungguh membutuhkan bantuan kita. Entah bantuan finansial maupun bantuan rohani. Semua bantuan yang diberikan dengan hati yang tulus pasti akan diberkati Tuhan. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.